Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 7, dimanapun Anda berada. Ya, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pertemuan yang kedua dengan materi yang berbeda, dengan keadaan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan juga yang di rumah tidak ada halangan, sinyalnya bagus, kuotanya juga disiapkan secara baik, dan bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar. Baik, sebelumnya marilah kita berdoa dulu menurut secara Islam ya, karena ini adalah materi pendidikan agama Islam. Maka kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari nanti dapat membawa manfaat untuk diri kita dan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Doa saya pimpin. Ala diniyah solihah bikulli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Baik, Pak Muhib di sini nanti akan menjelaskan tentang materi berikutnya, yaitu tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang materi tentang iman kepada Allah, yaitu tentang Asmaul Husna. Maka kalian silahkan dibaca buku paketnya yang sudah Bapak kirim di grup masing-masing, yang berupa PDF itu. Ya, mohon maaf sementara ini masih menggunakan PDF. Nanti jika sudah siap perpustakaan SMP 1, maka akan kita bagikan, akan kita pinjamkan buku paket yang dari sekolah, ya. Kemudian langsung saja kita mulai untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Sudah muncul gambarnya di laptop kalian masing-masing. Materi-materi kita hari ini, saya ulang lagi, jujur, amanah, dan istiqomah. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian nanti juga harus mampu yang pertama menyebutkan pengertian jujur, amanah, dan istiqomah sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis yang terkait. Kemudian yang kedua, kalian bisa harus menjelaskan makna jujur itu apa, amanah, dan istiqomah sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis yang terkait. Kemudian yang ketiga, menunjukkan contoh jujur, amanah, dan istiqomah sebagai implementasi dari pemahaman ayat Al-Quran dan hadis yang terkait. Kemudian yang keempat, menampilkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah sebagai implementasi dari pemahaman ayat Al-Quran dan hadis yang terkait. Ya, jadi kalian nanti minimal harus bisa menyebutkan pengertian, kemudian menjelaskan, menunjukkan contoh, dan kemudian yang terakhir menampilkan perilaku ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya untuk peta konsep hari ini seperti ini bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing. Ya, dengan hidup tenang, dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah, nanti akan kita bahas tentang perilaku jujur, kemudian perilaku amanah, dan perilaku istiqomah, serta menerapkan perilaku dari ketiga perilaku itu antara jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung ya. Jika nanti Bapak Guru menjelaskannya mungkin terlalu cepat, karena waktu kita pendek ya, silahkan nanti difoto atau di screenshot. Itu silahkan ya. Kemudian yang pertama adalah jujur. Nah, sebelum kita membahas tentang jujur, coba kalian cek, amati gambar yang ada di layar kalian masing-masing. Nah, di situ ada gambar seorang siswa yang sedang mau melaksanakan sholat duhur, karena di sekolah ya, mau melaksanakan sholat duhur sambil membawa mukena. Nah, ini siswi ya, siswa perempuan. Kemudian di sebelah kanan itu ada seorang kepala sekolah menyerahkan jabatannya kepada kepala sekolah yang baru. Jadi kepala sekolah yang lama menyerahkan kepada jabatan barunya kepada kepala sekolah yang baru. Nah, dari dua gambar ini
mungkin kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau materi kita adalah kejujuran, artinya apa? Kalau siswa berarti dia mengerti harus jujur pada dirinya sendiri bahwa mau melaksanakan sholat duhur, ya, tidak boleh berbohong bahwa sholat duhur itu adalah wajib. Kemudian yang kedua, ini adalah jabatan dari kepala sekolah yang lama diserahkan kepada kepala sekolah yang baru, artinya pergantian kepala sekolah. Ini menunjukkan bahwa ini adalah sifat amanah, artinya dia akan menjalankan tugas yang baru. Nah, lebih jelasnya mari kita bahas di materi berikutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, mari sedikit kita baca bersama-sama. Mari kita renungkan ada bacaan yang ada di laptop kalian masing-masing. Mari kita baca ya. Sering kita melihat di tengah-tengah masyarakat seorang yang ketika diberi kepercayaan oleh orang lain, lalu mengkhianati amanah tersebut. Ketika diberi kepercayaan untuk menjadi ketua panitia, ia tidak menjalankannya dengan maksimal. Ketika diberi kepercayaan untuk mengelola uang, ia menyalahgunakannya untuk kepentingan lain. Masih banyak lagi perilaku-perilaku tidak amanah yang sering kita lihat di masyarakat. Akibat dari perilaku tersebut, banyak pihak-pihak yang dirugikan. Kita sering pula menyaksikan perilaku orang yang tidak konsisten dalam istiqomahnya atau tidak konsisten dalam kurung istiqomah dalam melakukan kegiatan ketika ditugasi oleh guru, orang tersebut tidak menyelesaikannya. Hal lain misalnya melalaikan kewajiban sebagai seorang muslim, seperti sholat tepat waktu, perilaku tidak konsisten, ini juga akan merugikan si pelaku. Ada ungkapan, siapa giat pasti dapat. Seperti dalam sebuah pepatah, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Nah, ini cocok. Ungkapan ini mengisyaratkan agar kita selalu istiqomah dalam mengerjakan sesuatu. Yakinkah kalian bahwa orang yang giat pasti dapat? Buktikan kalau kalian hebat. Nah, ini silahkan direnungkan ya. Jadi hasil cerita itu silahkan direnungkan masing-masing. Apa yang bisa kalian ambil dari makna dari bacaan ini. Nah, sekarang ada pertanyaan reflektif, pertanyaan untuk dirimu sendiri. Nah, ini tidak dijawab ditulis ya, artinya ini kita coba bertanya pada diri sendiri. Pernahkah kamu berbohong? Nah, pasti jawab sendiri. Kamu pernah berbohong enggak? Yang kedua, kenapa kamu berbohong? Kalau misalkan kamu pernah berbohong, kemudian kenapa alasanmu kenapa kamu berbohong gitu loh. Kemudian yang ketiga, sejak kapan kamu mulai berbohong? Nah, ini harus kita bertanya pada diri kita sendiri ya. Siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Pernahkah kamu mencontek? Mengapa? Ya, kalau ini ketika kamu di sekolah ya, mencontek itu. Silahkan tanyakan pada dirimu sendiri ya. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada gambar. Ada sebuah gambar siswa sedang berbelanja di kantin sekolah dan di situ ada tulisan kantin kejujuran ya, kantin kejujuran. Kemudian yang kedua, yang sebelah kanannya itu ada sebuah gambar animasi kantin kejujuran. Nah, yang bawahnya itu ada gambar Tuhan melihat malaikat mencatat dan di sampingnya lagi itu ada gambar azab seseorang yang sering tidak jujur atau berbohong. Nah, itu sebuah animasi saja, sebuah percontohan saja ya. Artinya apa? Sebuah kejujuran itu penting karena kalau kita tidak jujur satu kali, maka orang lain tidak akan mempercayai diri kita selamanya. Nah, sekarang setelah melihat gambar tersebut, ada pertanyaan buat kita juga, ya, pertanyaan pada dirimu sendiri. Bagaimana perasaan kamu setelah berkata jujur atau berbohong kepada orang lain? Gimana rasanya ketika kamu itu mengatakan bohong kepada orang lain? Apakah kamu lega? Apakah kamu merasa takut? Nah, silakan dijawab sendiri dalam hatimu, ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana perasaan kamu jika orang lain tidak berkata jujur kepadamu? Nah, sekarang dibalik, ketika kamu pernah tidak jujur kepada orang lain, sekarang sekarang orang lain itu tidak jujur kepadamu. Gimana perasaanmu? Jengkel enggak gitu kan? Misalkan barangmu disembunyikan temanmu bilang, saya nggak bawa, padahal dia bawa. Apakah kamu akan merasa jengkel dan lain sebagainya? Nah, itulah rasanya ketika kita berbohong kepada orang lain. Nah, nanti kamu suatu saat juga akan dibohongi oleh orang lain. Makanya kita tidak boleh berbohong, ya. Kemudian, bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas suatu hal yang kita sudah ketahui? Nah, kalau kamu sudah tahu
ya disampaikan dengan apa adanya. Ya, jangan sampai ditutup-tutupi, jangan sampai dibohong-bohongi, ya. Meskipun kalian bercandaan, tapi jangan keterlaluan ya. Kalau hanya sebatas bercanda kecil-kecil, mungkin untuk bergurau, itu mungkin boleh. Tapi kalau misalkan untuk serius, ini jangan ya. Usahakan katakan sejujurnya, meskipun perkataan itu pahit rasanya ya. Seperti itu. Kita lanjut. Krisis kejujuran. Nah, kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia sangat rendah dan patut dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah. Mulai dari ruang lingkup pribadi kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintahan. Di situ di sebelah kanan ada tulisan berani jujur itu hebat. Maka kalau kalian ingin bercita-cita ingin menjadi pemimpin yang baik, maka mulailah dari sekarang latihan untuk jujur. Jujur seperti apa, Pak? Jujur pada dirimu sendiri. Jangan pernah berbohong untuk dirimu sendiri dan orang lain, ya. Kemudian ada krisis kejujuran lagi. Ini ada sebuah kata-kata ya. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang jujur. Benar, memang banyak orang pintar di Indonesia, tapi kalau masalah urusan jujur dan jujur itu kayaknya masih sedikit sekali. Ya, berarti kalau misalkan orang pintar tidak jujur, berarti belum bisa dikatakan orang pintar ya. Kalau menurut saya itu. Orang pintar itu adalah orang yang berani berkata jujur. Seperti itu. Kemudian krisis kejujuran itu banyaknya orang yang berkata bohong, kemudian mencontek atau plagiarisme ya, mencontek ya. Contek itu juga sesuatu perbuatan yang tidak baik. Kemudian berlaku curang, kemudian fitnah dan penipuan, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau sudah korupsi, nanti ujung-ujungnya kemana, nak? Nah, ke sini. Kalau kalian tidak pernah berjujur dan efek dari ketidakjujuran itu, maka dampaknya akan ke sini. Maka akan terjadi di penjara. Nah, apakah ketidakjujuran adalah hal yang wajar? Nah, silahkan dijawab. Apakah gak jujur itu wajar? Nah, pasti kan tidak wajar gitu kan. Kemudian menurut kamu, apa yang menyebabkan ketidakjujuran itu merajalela? Kenapa kok kalian itu sering tidak jujur? Nah, apa? Silahkan dijawab sendiri untuk dirimu sendiri. Ya, kenapa kamu sering tidak jujur? Kemudian siapakah yang harus disalahkan atas perilaku ketidakjujuran itu? Kalau misalkan kamu tidak jujur, terus kemudian yang disalahkan siapa? Ayo, jawab sendiri. Gitu kan? Ini sebuah perbuatan yang kecil, yang ringan, tapi bisa berdampak besar. Akibat apa, nak? Akibat ketidakjujuran kalian. Nah, ini di sini ada gambar dua orang yang dipenjara. Ini adalah menandakan sebuah contoh bahwa orang yang berawal dari tidak jujur, akhirnya dia masuk penjara. Kalau yang sudah masuk penjara, yang rugi siapa? Ya dirimu sendiri. Makanya kita awali dengan kejujuran pada diri sendiri. Ya, berkata baik dengan orang tua, dengan sesama teman, berkata sejujurnya dengan semua orang, termasuk kepada guru, orang tua dan teman juga, ya. Seperti itu. Meskipun sama adikmu juga sama, latihanlah berjujur ya. Jangan biasakan berkata bohong. Nah, sekarang apa sih dalil tentang kejujuran? Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi. Di sini langsung saya baca saja. At-tajirus saduqu al-aminu ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Nanti kalau ada kesalahan tulisan, mohon maaf. Kemudian seseorang pembisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Ya, ini adalah dalil tentang asidku. Artinya adalah bahasa Arab, yaitu artinya kejujuran. Ada hadis lain yang juga dijelaskan oleh Rawahul Bukhari yang artinya sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Ya, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, kalau kamu berani jujur, insya Allah jalanmu menuju surga itu gampang ya. Dan kamu nanti pasti akan dipercaya oleh orang lain. Berikutnya, kalau tadi hadis Nabi, sekarang kita firman Allah ya. Ayat Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 42, yaitu wala talbisul haqqo
bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, ini sudah jelas nak ya. Pokoknya kamu kalau misalkan punya sesuatu yang benar, informasi yang benar, maka sampaikanlah sesuatu yang benar itu dengan sebaik-baiknya. Jangan menambah-nambahi dan jangan mengurang-urangi. Ya, kalau baik benar ya sudah, itu sampaikan sesuai dengan apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu praktekkan, gitu loh ya. Itu namanya jujur. Tapi kalau kamu menyampaikan sesuatu, contoh nih yang sedang marak di dunia media sosial, kamu meneruskan pesan yang itu memang tidak tahu asal muasalnya. Pesan itu kemudian kamu share di WA dan itu menimbulkan sebuah permasalahan yang besar, berita hoax ya. Jangan sampai menyebarkan berita hoax yang sekiranya kalian tidak tahu asal muasal berita itu, ya. Harus kita telusuri, kita baca, kita cermati, kita tanyakan orang tua, kita tanyakan kepada Pak Guru atau Ibu Guru. Sekiranya kalau informasi itu yang berkaitan tentang Bapak Ibu Guru atau sekolah, ya. Salinglah berkomunikasi dengan baik dengan teman, jangan asal saja nge-share berita yang tidak benar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kenapa Rasulullah itu diberikan gelar Al-Amin? Karena Rasulullah itu mencontohkan sebuah kejujuran kepada masyarakat pada zaman dahulu ya. Makanya Rasulullah dijadikan diberi gelar yaitu Al-Amin yang dipercaya ya. Baik, mungkin itu dari kejujuran. Kemudian apa sih hikmah atau manfaat kita setelah melaksanakan kejujuran atau setelah kita jujur, apa yang kita dapatkan? Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Itu pasti ya. Karena tadi sudah saya sampaikan, kalau kamu pernah tidak jujur satu kali, maka selanjutnya kalian tidak akan pernah dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Dan yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Karena jujur itu nikmat, nak. Tenang hidupnya ya. Tenang. Kalau kamu berbohong, contohnya berbohong kepada Pak Guru, ya. Tentang misalkan, nah kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Padahal kamu tadi malam benar-benar kamu tidak mengerjakan PR. Karena kamu mungkin nonton TV, mungkin main game, mungkin sampai tidur. Akhirnya kamu di sekolah, Pak maaf Pak ketinggalan. Nah itu suatu perbuatan yang tidak baik. Itu tidak namanya itu berbohong. Kamu tidak mengerjakan tapi kamu berkata ketinggalan Pak tugas saya. Padahal kamu tidak mengerjakan. Nah hal-hal seperti ini jangan kalian biasakan ya. Jangan kalian biasakan nah ya. Kalau kamu memang tidak mengerjakan, kamu sampaikan kepada Pak Gurumu, kamu ngomong ya, kamu ngomong yang sejujurnya Pak, saya mohon maaf tadi malam saya main game, saya kelelahan, saya ketiduran, saya begadang dan kemudian saya tidak mengerjakan PR ya. Mungkin kamu dapat hukuman, tapi nggak apa-apa, tapi itu kamu jujur, insya Allah kamu akan bisa diperbaiki. Tapi kalau kamu bohong, maka sulit diperbaiki nak, ya, sulit diperbaiki. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang jujur sudah tahu ya, jujur. Kemudian yang kedua adalah amanah. Ya, karena kita nanti membahas 3 ya, jujur, amanah, dan istiqomah. Sekarang yang kedua tentang amanah. Ya, amanah. Ini ada gambar. Amanah itu reliability, responsibility, trust, komitmen. Ya, apa itu? Nah, kita lanjut. Kita amati dulu gambarnya ya. Ini adalah gambar seorang kurir ataupun seseorang sedang mengantarkan sebuah paket ya kepada orang yang pesan. Nah, silakan. Ini sebelum saya menjelaskan, silakan diamati dulu. Kira-kira kalau berhubungan dengan kurir berarti dia apa? Mengantarkan sesuatu pesanan. Nah, artinya apa? Dia mengantarkan pesanan itu sesuai dengan apa yang sudah dipesan. Artinya dia harus amanah, sesuai begitu nak ya. Amanah, harus menjaga pesanan itu agar tidak berkurang, tidak rusak dan bisa rapi, bagus diterima oleh pemesan gitu. Itu namanya amanah ya. Diamanahi, diberikan tugas, berikan amanah seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tahu gambarnya, amanah, kemudian definisinya. Apakah amanah itu? Amanah artinya terpercaya ataupun dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Kemudian amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Salat,
zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Kemudian, amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini silahkan kalian screenshot ya kalau kalian, ataupun kalian foto boleh ya. Ataupun kalian juga ada di buku paket kalian masing-masing. Nanti silahkan dibaca lebih jelasnya lagi ya. Jadi amanah itu artinya terpercaya. Nah, ini ada sebuah gambar. Amanah itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar yang harus kalian lakukan ya. Kemudian ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan sifat ataupun perilaku amanah ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Kemudian di ayat berikutnya langsung saya baca artinya saja. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah karena Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah saya ulang lagi ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahuinya. Kalau kamu diberikan sebuah amanah, maka tolong laksanakan ya. Amanah itu diberi kepercayaan, yang istilahnya seperti itu. Kemudian amanah, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikul amanah itu oleh manusia, sungguh manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Surat Al-Ahzab ayat 72. Ini sebuah Allah itu sebenarnya memberikan sebuah amanah kepada semuanya, semua makhluknya ya. Nah, kemudian orang amanah dipercaya orang lain. Nah, ini pasti ya. Karena kalau sudah kita melaksanakan kejujuran, orang itu kalau sudah jujur pasti akan diberikan amanah ya. Oh ya, misalkan si Ahmad misalkan. Si Ahmad ini orangnya baik, jujur. Nah, Pak Guru menyuruh, "Nah, kamu jadi ketua kelas." Misalkan setelah pemilihan, kemudian Ahmad ini karena kejujurannya dipilihlah jadi ketua kelas. Nah, setelah jadi ketua kelas, dia diberikan amanah. Nah, tolong teman-teman dikoordinir, diajak musyawarah, silahkan menjalankan tugas kelas. Contohnya membuat jadwal kelas, kemudian diatur kelasnya sedemikian rupa agar kelasnya bagus. Itu amanah juga. Ketika Pak Guru masuk ke kelas, kelasnya sudah bagus, sudah rapi, berarti kalian menjalankan amanah yang baik. Nah, ada lain juga amanah amanah itu tidak hanya itu saja. Misalkan contoh dipinjami buku, misalkan kamu dititipi buku, bukan dipinjami ya, dititipi. Pak Guru titip buku kepada kamu, Nak, tolong ini buku saya titip kepadamu. Saya memberikan amanah buku ini, tolong dijaga, tolong dibaca, dipelajari, ya, dipinjami dari sekolah kan? Kan ini kan diberikan amanah, artinya kamu harus mempelajarinya. Setelah itu nanti setelah kamu naik kelas 8 silahkan dikembalikan lagi. Ketika kamu bisa mengembalikan lagi dengan keadaan baik, dengan keadaan ya istilahnya tetap rapi, tidak ada yang sobek, tidak ada yang cacat lah istilahnya buku itu, berarti kamu menjalankan amanah dengan baik. Banyak contoh amanah ya, seperti itu. Makanya ini kita bahas macam-macam amanah. Pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, ataupun bisa dikatakan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang sudah dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Ini surat Al-Anfal ayat 27 ya. Kalau kamu yang pertama adalah amanah kepada Allah, apa perintahnya? Ya itu semuanya lakukan. Salat, puasa, zakat, haji, ya, jika yang mampu. Seperti itu juga termasuk amanah ya, diberikan Allah. Kita ini diberikan amanah sebagai manusia, sebagai orang Islam. Amanah kita adalah yaitu melaksanakan salat, melaksanakan kewajiban-kewajiban ya, seperti itu, dan menjauhi semua larangannya. Itu amanah kepada Allah. Jika belum, ya tolong diperbaiki gitu. Bukan berarti kalian
yang belum Pak, saya tidak pernah melakukan ini. Ya itu karena kamu masih belajar. Mari kita sama-sama saya ingatkan, Pak Guru ingatkan, kalian juga ingatkan Pak Guru, kita sama-sama saling mengingatkan untuk berbuat baik, yaitu menjalankan semua kewajiban dan menjauhi semua larangan Allah. Nah, amanah dari Allah itu adalah contohnya itu tadi yang Pak Guru sebutkan, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah. Sedekah itu juga termasuk. Apakah sedekah harus berupa harta, Pak? Tidak harus. Kalau misalkan kalian punya harta, silahkan sedekahkan hartanya. Kalau kalian tidak punya harta cukup, ya sedekahkan dengan tenagamu, pikiranmu, ya. Mari pokoknya sedekah itu sesuatu yang baik untuk orang lain dan orang lain itu bermanfaat, insya Allah itu dikatakan sedekah, ya. Kemudian berkurban. Nah, kebetulan nanti sebentar lagi berkurban. Jika yang sudah mampu membeli hewan kurban, silahkan berkurban. Ya, kalau misalkan belum, ya silahkan untuk menabung dulu. Ya, perbanyak sedekah-sedekah yang kecil dulu ya. Karena kalau belum bisa kita berkurban untuk hewan kurban ataupun yang lain, ya silahkan ya menabung dulu. Oke, ini adalah amanah yang diberikan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah amanah kepada Allah, sekarang amanah terhadap sesama manusia. Ya, apa itu amanah? Ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Ya, seperti ayat yang sudah dijelis, potongan ayat surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ya, misalkan contoh, kamu mau bersedekah. Bersedekah itu berarti kan memberikan sesuatu kepada orang lain. Terserah ya, mau kalian berikan siapa. Nah, contohnya kalian memberikan kepada orang yang kurang mampu ataupun mungkin sedikit sahabat kita ataupun teman kita yang mungkin ekonominya kurang mampu. Ya, kita bantu, kita berikan. Itu namanya juga amanah. Berarti kamu memberikan sebuah rezeki, sedikit rezekimu, sebagian rezekimu untuk kebahagiaan orang lain. Yang dikasih pasti senang, nak. Ketika senang itu pasti di hatinya, ya Allah bahagia, mendoakanmu pasti, ya. Ketika kamu didoakan orang yang doanya orang yang nelangsa atau doanya orang yang menderita itu sangat dikabulkan. Makanya kalau kita sering membantu orang lain atau teman kita yang mungkin sekiranya contoh nggak bawa sangu, nggak apa, mari kita beli jajan kemudian dimakan sama-sama, temanmu pasti senang. Dan Allah akan mencatat itu dan temanmu pasti berharap, ya Allah dia baik sekali. Ketika doa itu dia baik sekali, itu Allah akan mencatat. Berarti dirimu memang benar-benar amanah. Nah, disitulah ya. Baik, banyak contoh-contohnya yang lain. Seperti contoh nih, dititipi barang atau uang. Jadi bendahara kelas, kalian juga harus amanah, nak. Ya, nggak boleh kalian gunakan uang kelas itu untuk pribadi, nggak boleh. Kalau misalkan uang kelas ya untuk uang kelas, kalau dititipi ya disimpan dengan baik. Kalau memang kamu mau menggunakan uang itu harus dicatat dan harus disampaikan kepada semua anggota kelas, ya, dilaporkan, ada pelaporannya. Seperti itu. Intinya, jika kamu dititipi sebuah barang atau uang, kalian harus jaga amanah barang atau uang itu dengan baik, ya. Nah, ada lagi juga jika kalian misalkan suatu saat, ya mudah-mudahan Pak Guru doakan ya, kalian menjadi seorang pemimpin negeri yang solehah, yang betul-betul menjaga amanah ya. Jadi di sini dicontohkan setiap dari kamu adalah pemimpin. Nanti jika dijadikan seorang pemimpin, maka kamu juga harus amanah menyampaikan aspirasi rakyat ya. Sebentar lagi nanti kita juga akan pilihan kepala daerah, maka juga pilihlah yang sesuai dengan orang tuamu, juga sampaikan pilihlah yang sesuai dengan yang bisa menjalankan amanah ya. Seperti itu. Kalau tidak bisa menjalankan amanah jangan dipilih lah ya. Karena juga itu penting. Kemudian, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Nah, ini semua manusia itu di muka bumi ini adalah sebagai khalifah untuk pemimpin untuk dirinya sendiri. Bisa nggak menjalankan takwa, bisa menjalankan kebaikan, bisa nggak menghindari semua perbuatan-perbuatan kejelekan. Nah, itu adalah pemimpin. Kalau kamu tidak bisa memimpin dirimu sendiri, tidak bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, maka kamu bukan jadi pemimpin ya. Kalau kerjaanmu cuma tidur, bangun, kemudian makan, tidur lagi, nah itu bukan pemimpin, itu namanya kamu tidak bisa memimpin dirimu sendiri. Ya kamu harus gunakan badanmu itu untuk sholat, untuk berbakti kepada orang tua, membantu orang tua, menyapu rumah dan lain-lain. Itu biasakan nak ya. Perbuatan kecil-kecil yang seperti itu tolong biasakan di rumah ya.
Meskipun seminggu sekali kamu nyapu rumah, ya nggak apa-apa lah ya. Sekali, nanti 2 kali, 3 kali. Nanti insya Allah setiap hari kalau kalian terbiasa, maka membantu orang tua itu nikmat rasanya. Pasti orang tuamu juga akan senang ya. Siapa tahu ketika kamu membantu orang tuamu dan kamu rajin sekali, orang tuamu menambah uang sakumu, kan bersyukur kan? Nah, seperti itu. Seperti dikatakan, barang siapa yang mau bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Hadis tentang pemimpin yang amanah. Nah, di sini dijelaskan dalam Rawahu Bukhari Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini dijelaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amirul ladzi 'alan nari ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Rawahu Bukhari Muslim. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Di Sahih Muslim ini sebuah hadis terkait tentang pemimpin yang amanah. Jadi pemimpin itu harus amanah. Nah, di sini ada gambar sebuah acara serah terima jabatan ya, kepala desa menyerahkan kepala desa yang lama kepada kepala desa yang baru. Artinya apa? Menyerahkan amanah baru kepada kepala desa yang baru. Nah, ini juga sebuah gambar yang menunjukkan bahwa amanah itu harus dilaksanakan. Kemudian amanah yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri ya. Kalau pertama adalah amanah kepada Allah, yang kedua amanah terhadap sesama manusia, yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Nah, di sini dijelaskan amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Surah Al-Mu'min. Nah, ini amanah ya. Amanah diri sendiri itu ya seperti tadi ya. Kalian silahkan kehidupan kalian harus bertanggung jawab lah ya. Menjadi seorang anak itu tanggung jawabnya apa? Oh, membantu orang tua. Kamu harus amanah jadi seorang anak ya. Kamu harus menjaga kelangsungan hidupmu, kesejahteraanmu dan kebahagiaan dirimu ya. Menjaga kesehatan, kalau mandi pagi, kalau pagi mandi, kalau misalkan sore juga mandi. Terus makan juga kalau misalkan ada ya 3 kali sehari. Pokoknya jaga dirimu sendiri untuk kesehatanmu. Kemudian kamu juga butuh ilmu, kamu juga harus belajar. Kemudian kamu juga akan belajar tentang agama Islam dan pelajaran-pelajaran umum. Itu semua harus kalian lengkapi untuk kebutuhan dirimu sendiri. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan. Lanjut. Amanah, hati-hati, dan yang ingin menghasutmu itu melepas hati-hati, ada yang ingin menghasutmu untuk melepaskannya. Artinya kalian harus hati-hati. Kalau menjaga amanah itu sangat berbahaya ya, sangat banyak godaan, bukan berbahaya, sangat banyak godaan. Nah, sekarang hikmah untuk perilaku amanah. Setelah kita melaksanakan semua amanah yang sudah kita jalankan, apa sih hikmahnya? Pertama, jelas ya, seperti jujur tadi ya, dipercaya orang lain, merupakan modal yang sangat kuat, merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Kemudian yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Kemudian yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah dari perilaku amanah. Baik, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang jujur, tentang tadi yang kedua amanah. Sekarang yang terakhir, yang ketiga adalah istiqomah. Nah, apa itu istiqomah, Nak? Ini sebuah gambar istiqomah. Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dan gembirakanlah mereka dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Quran surat Fussilat ayat 30. Nah, ini sebuah gambar ya. Nanti apa makna gambar ini mungkin bisa kita perjelas di halaman berikutnya. Sekarang amati gambar berikut ini. Keep istiqomah and Allahu Akbar. Terus semangat dan tetap istiqomah. Apa sih sebenarnya istiqomah itu? Nah, kita lanjut ya. Nah, istiqomah itu adalah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen
dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melaksanakan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Artinya apa? Ketika kalian sudah dikatakan istiqomah, berarti kalian, saya katakan, berkelanjutan, ya, continue, teguh pendirian, apalagi. Ya, banyak sekali definisi istiqomah. Artinya istiqomah sendiri bisa dikatakan kamu terus-menerus. Nah, contoh nih. Nah, kalau habis maghrib tolong baca Al-Qur'annya. Ya, apalagi ini di SMP 1 ada program hafalan. Setiap pelajaran agama Islam semua wajib hafalan surat Al-Baqarah mulai dari ayat 1, ya. Misalkan saya bilang, "Nah, istiqomahkan membaca Al-Qur'annya." Setiap maghrib minimal. Nah, ketika kalian sudah melaksanakan setiap habis sholat maghrib kalian membaca Al-Quran, dan itu terus menerus setiap hari ya, setiap habis maghrib pokoknya. Kalian baca meskipun malam minggu tetap habis maghrib gunakan untuk membaca Al-Quran dulu. Nah, itulah yang bisa dikatakan namanya istiqomah, berkelanjutan. Tidak kok hari ini baca, kemudian, oh males Pak, nanti lama, kemudian setelah diingatkan Pak Guru lagi, baru baca lagi. Itu namanya bukan istiqomah ya. Istiqomah itu muncul dari dirimu sendiri. Silahkan ya, silahkan diistiqomahkan sesuatu yang baik pada dirimu. Contohnya, kalau misalkan istiqomah dalam diri sendiri, contoh saya contohkan tadi adalah membaca Al-Quran. Setiap habis maghrib, kamu harus membaca Al-Quran ya. Harus dibiasakan dan harus dipaksa. Awalnya memang kita memaksa diri kita, tapi lama-lama nanti akan terbiasa. Misalkan kalian setiap hari baca Al-Quran, kemudian kok besok nggak baca Al-Quran, hari ini nggak baca Al-Quran, itu rasanya kayak aneh. Karena kita sudah terbiasa membaca Al-Quran. Seperti itulah bisa dikatakan istiqomah. Kemudian, seseorang yang punya sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Ya, artinya sebuah istiqomah adalah teguh pendirian seperti yang saya sampaikan tadi. Meskipun kamu ada acara habis maghrib, acara keluarga nih, atau acara apa yang sekiranya itu membuat dirimu tidak membaca Al-Quran, kamu tetap teguh, Pak, sebentar izin, Pak, Bapak, Ibu, misalkan kamu izin ke orang tuamu ya, Ma atau Pak, saya tak izin dulu baca Al-Quran 5 menit aja. Nah, karena kamu tidak ingin meninggalkan aktivitas baikmu itu, yaitu membaca Al-Quran. Saya ingin istiqomah, Pak. Oh ya sudah, silakan. Pasti orang tuamu pasti membolehkan dan itu pasti bersyukur, senang sekali, ya. Dan itu banyak sekali contoh-contoh yang lain yang tentang istiqomah seperti itu, berkelanjutan ya. Belajar juga sama, belajar itu kalau bisa ya. Setiap hari meskipun cuma sebentar-sebentar, kalau setiap hari belajar insya Allah kamu akan mudah. Kalau misalkan tidak belajar 1 hari saja, maka kamu akan merasa ada sesuatu yang tidak nyaman pada diri saya karena saya hari ini belum belajar seperti itu. Ya Allah, bantu aku untuk istiqomah dalam perubahan ini ya, karena menjaga istiqomah itu juga agak lumayan sulit ya, karena godaannya banyak, termasuk yang saya sampaikan Pak Guru tadi. Kamu contoh kecil saja baca Al-Quran aja setiap hari, bisa nggak kira-kira? Nah, kalau misalkan yang sudah bisa, alhamdulillah. Bagi yang belum, ya silahkan dirubah pola hidup, kegiatannya itu. Usahakan setiap maghrib itu full untuk kita kegiatan keagamaan di rumah, ya. Jangan nonton TV dulu, jangan pegang HP dulu, ya. Kalau bisa baca Al-Quran minimal ya 1 halaman lah, ataupun semampu kalian. Bagi yang belum bisa, silahkan belajar ngaji dulu, nah, belum terlambat. Kalau kalian nanti sudah SMA belum bisa baca Al-Quran, itu sangat disayangkan ya, karena di SMP 1 juga Pak Guru mengajarkan bagi anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran akan saya ajari. Nah, karena posisi ini adalah sedang pandemi, maka ya mohon maaf mungkin saat ini belum bisa secara langsung bertemu begitu ya. Silakan nanti di rumah belajar sama orang tuanya. Kemudian, ya Rob, jangan engkau palingkan hati ini setelah engkau beri aku hidayah. Sesungguhnya engkau Maha Pengasih. Setelah kita berdoa nak ya, berdoa tetap selalu berdoa. Ikhtiar iya, berdoa juga iya. Artinya kita mudah-mudahan diberikan sebuah hidayah. Setelah diberi hidayah jangan dihilangkan hidayah itu ya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan kita bisa mengamalkannya begitu ya. Mengamalkan sebuah amanah-amanah yang sudah diberikan kepada kita. Kemudian firman Allah sudah dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, sudah jelas dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 ini. Jadi orang-orang yang berkata
bahwa Allah itu bahwa Tuhan kami adalah Allah, mereka selalu istiqomah. Ya, kita menyembah kepada Allah ya. Takut dengan Allah, jangan takut kepada yang lain. Maka kita harus melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, termasuk yang paling penting adalah menjalankan sholat lima waktu. Contoh istiqomah yang tetap istiqomah setelah Ramadan ya. Contoh ini ya, contoh istiqomah. Contoh nih, ketika kita bulan Ramadan kita rajin baca Al-Quran, sholat sering ke masjid, kemudian rajin baca Al-Quran, tapi setelah Ramadan biasanya melempem lagi, nak ya. Al-Qurannya sering ditinggalkan, kemudian sholatnya kadang-kadang masih disepelekan, oh nanti aja, kurang tepat waktu. Nah ini jangan ya. Nah contohnya apa istiqomah setelah Ramadan? Ya banyak sekali, sama ya. Usahakan amalanmu di bulan Ramadan yang sekiranya itu giat sekali ya, diamalkan setelah bulan Ramadan itu gitu loh ya. Jangan sampai ditinggalkan, sama aja semua harus tetap selalu semangat ya. Kalau kendor ya kita saling mengingatkan lah ya. Pak Guru juga ingatkan, kalian juga ingatkan Pak Guru. Jika Pak Guru juga sedikit kendor begitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah sebuah keutamaan istiqomah. Nah, keutamanya apa? Memohon pertolongan kepada Allah, berusaha kontinu dalam beramal, taubat dan istighfar. Kemudian mentargetkan ibadah, selalu introspeksi diri dan mengingat mati ya. Ini adalah hikmah dari istiqomah. Kemudian doanya apa nak? Ini saya kasih doa-doa, saya tambahkan ya. Doa itu doa memohon rahmat dan istiqomah di atas petunjuknya agar kita diberikan istiqomah selalu ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini sering Pak Guru baca ketika habis sholat zuhur, kita doa bersama-sama itu di aula. Jika kalian yang belum pernah melaksanakan sholat di aula ya mungkin saya kasih tahu aja. Jadi di SMP 1 juga melaksanakan sholat zuhur berjamaah secara bergantian, laki-laki dulu, kemudian nanti setelah itu baru perempuan. Karena aulanya tidak cukup untuk 1.000 siswa ya. Karena SMP 1 siswanya lebih dari 1.000, makanya kita juga harus bergantian karena aulanya masih terbatas. Baik, seperti itu. Kemudian, ya Rob, kami janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sesudah engkau beri petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sungguhnya engkaulah maha pemberi. Kemudian ada doa lagi agar kita diberikan ketetapan hati ya. Hati kita selalu kokoh ya, selalu tetap, selalu teguh pendirian. Silahkan dibaca, di screenshot, kalau perlu di foto ya, karena waktunya terbatas, kurang 10 menit lagi, kita lanjut saja ya. Kemudian ini adalah doa juga agar istiqomah dalam mentaati perintah Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatimu, untuk bersyukur kepadamu dan untuk memperelokkan ibadahku kepadamu. Artinya kita selalu teguh, selalu istiqomah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Sekarang terakhir, hikmah perilaku istiqomah. Ya, apa saja? Yang pertama, setelah kita melaksanakan istiqomah, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Kemudian, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia karena ia tekun dan ulet. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hikmah perilaku istiqomah. Baik, anak-anakku, itulah tadi kita sedikit singkat sekali untuk pelajaran tentang materi hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Maka harapan Pak Guru, kalian bisa mengamalkan perilaku ya, perilaku jujur ya. Usahakan selalu jujur, kemudian selalu melaksanakan amanah-amanah yang diberikan kepadamu, yaitu amanah yang dari 3 tadi ya. Amanah kepada Allah, amanah kepada sesama manusia, kemudian yang ketiga adalah amanah pada dirimu sendiri. Nah, kemudian perilaku istiqomah, silahkan setelah kamu jujur dan amanah itu istiqomahkan. Kalau bisa setiap hari dilakukan, jangan cuma sehari kemudian besok enggak, besok dilakukan lagi, besok enggak, jangan ya. Semua usahakan
perilaku 3 ini kamu bisa implementasikan, kamu bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin seperti itu yang Pak Muhib sampaikan. Jika Pak Muhib ada kesalahan berbicara, kekurangan dalam menyampaikan materi Pak Muhib, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah Pak Muhib menerima pertanyaan-pertanyaan lewat WA. Ya, kalau ini ada pertanyaan Pak? Oh ya, sudah. Ya, saya pilih sedikit aja ya, 1 atau 2 karena waktunya terbatas. Ya, apakah kita boleh berbohong di waktu memang perlu atau semacam tidak ada lagi cara lain harus berbohong? Pertanyaan dari Najla Rina Zafirah 7i. Baik, kita lihat dulu konteksnya nak. Kalau misalkan berbohongnya itu karena berbohong untuk sesuatu yang baik dan itu nanti manfaatnya banyak, itu silahkan. Artinya tetap harus disampaikan apa konteksnya dulu. Ya, kalau berbohong karena hanya untuk melindungi dirimu sendiri, nah itu tidak boleh nak. Ya, contoh nih, kamu sedang dibegal nih. Nah, dibegal itu kan kamu sendiri dan misalkan begalnya itu adalah dia membawa senjata tajam. Kalau kamu tidak berbohong, maka kamu akan dibegal dan istilahkan mungkin bisa terluka. Kamu di saat itu boleh berbohong, ya, berbohong. Sesuai dengan yang penting jangan menyekutukan Allah, ya, berbohong karena misalkan kamu mau dibegal kemudian kamu berbohong dan itu berkaitan tentang agama, itu kalau bisa kalian tetap jujur. Tapi kalau misalkan kaitannya dengan apa gitu, pertanyaannya apa begitu, misalkan kamu menyerahkan apa, kamu berbohong nggak apa-apa, yang penting kamu selamat, itu boleh. Karena kamu membela dirimu sendiri, menjaga dirimu sendiri dari sesuatu hal yang sekiranya itu membahayakan. Seperti itu ya, mungkin seperti itu. Tapi tetap usahakan kebohongan itu tetap kita meminimalkan dari diri kita ya, harus selalu jujur kalau bisa ya. Baik, ada lagi Pak, satu lagi. Bagaimana sih dari sebagainya? Ya, namanya mohon maaf ya, sebelumnya ini kita ada siswa yang bertanya cukup menarik nih ya, dari Muhammad Dafa Rizky Pratama, kelas berapa ini nak Pak? Nggak ada kelasnya ya? Oke. Pak, bagaimana jika terjadi hal seperti ini? Polisi menanyai kita apakah kita melihat pencuri, tapi pencuri itu adalah saudara atau keluarga kita. Sebaiknya bagaimana Pak? Nah, namanya nak, mencuri itu sebuah perbuatan baik atau buruk nak? Ya, namanya mencuri itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik atau dilarang dan itu pasti terkena hukuman. Maka kalau bisa, kalau misalkan itu adalah saudaramu, ya kamu ngomong kepada saudaramu, sekiranya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, ya kekeluargaan dulu, jangan disampaikan kepada semua orang. Artinya kita berikan sebuah pemahaman kepada saudara kita, tolong kalau yang dicuri itu dikembalikan atau yang mungkin kalau bisa diproses secara keluargaan dulu. Tapi kalau dia tetap ngotot, dia merasa nggak bersalah, tapi kamu tahu, kamu wajib melaporkan ke kepolisian karena itu sebuah tindakan kriminal nak, sudah masuknya ke kriminal dan itu ada hukumnya. Kalau kamu tahu kemudian kamu menyembunyikan dan itu sesuatu yang benar, maka kamu harus sampaikan ya. Tapi kalau kamu tidak mau menyampaikan, maka resiko ditanggung kamu sendiri. Jika seandainya suatu saat kamu di akhirat nanti dipertanggungjawabkan amalmu, maka kamu harus siap-siap menerima tanggung jawabmu ketika kamu sudah tahu tapi kamu tidak mau menyampaikan ya. Nggak apa-apa, itu karena sesuatu perbuatan yang benar gitu loh. Meskipun itu saudara, kalau itu saudaramu salah ya harus kamu katakan salah, jangan kamu bela terus ya, seperti itu. Mungkin seperti itu dulu ya nak ya, karena ini waktunya terbatas. Insya Allah nanti bisa sharing dengan Pak Guru terkait dengan kehidupan sehari-hari kita, karena belajar agama itu juga sangat menyenangkan. Jangan belajar agama itu jangan dianggap sesuatu yang sulit ya. Belajar agama itu sangat menyenangkan, mari kita belajar bersama-sama. Silahkan tanyakan kepada guru, jangan belajar hanya dengan lewat internet saja. Lewat internet itu boleh, tapi tetap dikomunikasikan, ditanyakan dengan Bapak Ibu Guru. Terima kasih, mungkin cukup sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas sementara nanti akan saya kirim lewat Google Classroom, tapi untuk saat ini silahkan selesaikan dulu tugas yang bab 1 kemarin ya. Terima kasih.